Kita ada 16 partisipan. Oke. Kita ada produk kategori pull handle, ada handle lock, ada door hinge atau ini bilangnya engsel. Ada cylindrical lock set, ini yang lock set atau kunci yang bentuknya bulat. Ada body lock case atau kita bilangnya itu badan kunci. Ada grendel, ada aksesoris. Nanti pull handle itu apa aja sih? Oke, pull handle itu akan kita jelaskan. Pull handle itu kita punya ukuran yang nanti akan saya detailin gambar pull handle seperti apa. Kita punya ukuran 60, kemudian ada 45, ya, kemudian ada 35, ya, pull handle. Kemudian ada pull handle sliding door. Nanti teman-teman kalau misalnya buka, ini gambarnya kayak gimana sih, Pak? Pull handle ini gambarnya seperti apa? Nanti tinggal diklik aja di sini ya. Sebentar. Jadi di sini tinggal diklik Centaurus, itu ada black, ada white. Jadi tinggal diklik di sininya. Kalau ini dia nggak muncul, sebentar saya akan tampilkan. PH 50. Jadi dia akan mendetail produk itu. PH SD01 itu materialnya stainless ya. Tuh. Ini yang untuk sliding ya. Finishingnya ya teman-teman, yang saya bilang coating itu stainless, kemudian dia untuk pintu geser garansi mekanis 3 tahun. Jadi kalau diperhatikan ini agak ngedoff ya. Jadi dia nggak chrome, nggak begitu mengkilap kalau untuk stainless aslinya. Untuk finishing dan untuk bahannya juga sama. Oke. Jadi di situ bisa apa namanya? Bisa dilihat juga. Saya buka dari sini kali ya. Ya, di sini bisa langsung diklik kayak Libra. Tadi RM, ingat nggak RM apaan? Panjangannya RM. Red mahoni. Ya, oke, sip. Nah, di sini ada tuh. Ya, sorry ini gambarnya agak ngaco. Jadi di sini ini sebenarnya tik yang kayu ya. Jadi nanti tinggal dicek aja. RM, ada NT, ya, tinggal diklik langsung. Otomatis dia akan kasih kayak Polans Black misalnya. Polans Black. Jadi bisa langsung cek nih Polans Black kayak gini nih. Jadi dia material gangnya berbahan stainless, coatingnya hitam. Jadi coating hitam dia bermain dengan warna. Tadi ada yang bermain dengan action. Action itu dia bisa warna chrome juga, bisa teak atau kayu, atau bisa berwarna red mahogany ya. Jadi bisa diklik di sini. Kita akan kasih gambaran secara garis besarnya saja. Oke. Di sini full handle ya, 60. Kemudian ada sebenarnya dia harusnya ada yang 40 sama 35 ya. Ini nggak muncul. Oke, teman-teman. Kemudian untuk full handle ada pertanyaan nggak? Ismi Pak, Ismi ada pertanyaan Pak. Ya, gimana Ismi? Jadi waktu itu Ismi pernah nemuin handle kita itu yang Delphinus RM itu mengalami kayak ada jamur gitu Pak. Itu gimana Pak? Oh, kalau itu nanti kita akan bicara sama orang teknisi gudang ya untuk solusinya seperti apa. Memang ada karena kan dia kan actionnya kan kayu ya, RM ya, red mahogany ya. Nanti kita itu efek packaging info dari ya ya itu efek packaging karena dia bisa timbul jamur. Nanti cara ngebersihinnya itu dia itu masih di dalam packaging atau udah di luar packaging? Masih di dalam packaging. Kebetulan kebetulan waktu itu mau Ismi bersihin. Habis itu Ismi buka kemasannya, ternyata ada yang berjamur gitu Pak. Oh, itu tinggal dibersihin aja sih Mi. Nanti kalau misalnya dibongkar tinggal dibersihin aja. Harus other meeting. Oh Pak. Bisa ya. Oh, oke Ismi. Ada lagi nggak Ismi? Pertanyaan? Pak, maaf Pak. Izin ya. dulu ya Pak. Ya nggak apa-apa izin aja silakan. Ya. Oke ini
Untuk pull handle-nya, kemudian next kita ada door handle. Ada black series, ada prime series, ada rosette. Orang-orang bilangnya handle rose ya, di sini di lapangan orang bilang handle rose, ada stainless series. Jadi yang serius kayak black series, Aurora, Eclipse, Meridian, Supernova. Di sini detailnya bisa langsung diklik. Dia akan mengarahkan Aurora itu kayak gimana sih? Bahannya apa sih ya? Itu dia kan bahannya zinc. Finishingnya black coating ya. Jadi teman-teman, tadi kan sudah kita kasih istilah-istilah yang basic banget ya. Bahannya apa, kemudian finishingnya seperti apa. Oke, terus ini door handle. Next, hing. Hing itu, teman-teman tahu hing itu apa? Tahu nggak hing itu apaan? Enggak, Pak. Orang Engsel, Pak. biasanya tukang itu engsel. Itu bahasa teknis. Engsel ya. Ya. Nah, tadi ada yang tanya tuh. Stainless 304 sampai 316 ya. Jadi dia ada tebalnya 3 mili, kemudian ada ukurannya, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3 ya. Ini kalau misalnya udah ada keterangan SUS 304 gitu ya. Itu memang sudah berkualitas dan memang sudah standar internasional ya. Jadi memang kuat. Jadi pertanyaan bedanya apa sih? Bedanya dia kalau misalnya SUS-nya makin tinggi. Pak izin ya Pak. Ya, silakan. Oke. Terus ini ring. Kemudian next adalah cylindrical lock set. Gambarannya kayak gimana sih? Tinggal teman-teman klik, dia akan muncul. Biasanya sih ini kunci untuk di kamar mandi ya. Dia kunci bulat. Bahannya stainless juga. Kalau untuk silindernya dia kuningan ya. Silinder itu yang ada di dalamnya. Hello. Finishingnya itu satin stainless, garansi mekanis. Di situ ada 3 tahun. Pak. Ya. Silinder yang kunci bulat udah kuningan. Yang kunci bulat aja atau semua silinder kita kuningan? Enggak, ini yang kita lagi bahas yang SS 587. Kalau untuk overall kita pakai kuningan ya untuk silinder ya. Karena memang dia kan kayak jantungnya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini cylindrical lock set. Kemudian di sini ada body lock series. Ya, ini badan kunci. Ada yang untuk sliding door, ada yang swing prime, ada roller itu ada premier, ada titanium. Nanti kalau bisa ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau misalnya bingung juga nanti bisa dikumpul. Kalau ini untuk yang sliding teman-teman dia ada kunciannya seperti ini ya. Kalau diperhatikan untuk sliding itu dia ada karena kan dia kan ditarik ke samping ya. Jadi kuncinya seperti ini. Tampilannya. Itu sliding, kemudian ada yang swing. Saya kasih gambaran besar dulu nanti akan saya simpulkan semuanya ya. Nah, kalau body swing itu kalau teman-teman perhatiin dia ada rollernya. Ada lidahnya seperti ini ya untuk kunci ya. Ini lidah pagi sama lidah siang sama lidah malam istilahnya. Jadi yang ini untuk kunci fleksibel, ini untuk kunci lock otomatis ya. Jadi teman-teman bisa lihat swing. Kemudian di sini ada roller. Roller itu yang bulat ya, dia untuk pull handle ya. Ya. Pull handle ya. Jadi pull handle itu dia bentuknya bulat seperti ini, karena dia akan di dalamnya ada per. Ketika dia melewati pintu, dia akan masuk ke dalam. Kemudian ada lubang, dia akan keluar lagi untuk lock. Jadi untuk untuk pull handle, karena biasanya dia akan ada 2 pintu. Terus di sini ada ada grendel. Jadi teman-teman di sini ada istilahnya door bolt series. Jadi kalau misalnya lihat NBB, belajar door bolt ada 10, 12, 6, 4 dan seterusnya itu seri. Ya. Tinggal diklik aja tampilannya seperti apa. Nah, ini seperti ini ya. Grendel itu seperti ini. Bahannya stainless, panjang 12 in, garansi 3 tahun. Di sini ada ukurannya 12 in. Di sini ada 1,5 in. Ya. Ini ukuran in itu adalah ukuran yang standar di bahasa tukang ya. Jarang orang pakai senti. 3 in, 4 in, 12 in ya.
Oke. Ini untuk grendelnya. Kemudian ini ada aksesoris. Ada aksesoris, kita ada axial sliding, kita ada measuring tape, itu kayak meteran 7,5 meter sama 5 meter. Ini NPD 03. NPD itu apa sih Pak? NPD kita cek gambarnya apa. Ya seperti ini ya. Tarikan gagang rak atau laci atau kabinet. Tarikan gagang rak. Material stainless ukuran 16 cm. Ya pull drawer. PD itu adalah pull drawer. Ada baut garansi mekanis seperti ini. Kemudian ada NPD tadi pull drawer. Aksesoris itu banyak. Ada NSK, spring knip. Jadi kalau lihat SK belakang itu sebenarnya dia singkatan ya, spring knip. Ini itu inisial untuk brand 03. Terus ini cuma ukuran aja ya. White, black, satin, nickel gitu ya. Di sini ada single pin, ada NRK juga. Ini rumah kunci ya kayak gini ya. Material stainless. Itu tadi kita udah bahas itu material. Sebenarnya teman-teman di lapangan kalau untuk tipe bisa dilihat secara basic hampir sama semua. Tipe itu udah pengaruh ke ukuran. Ada NDP juga. NDP tahu nih apa? Dub strike. Ya. Jadi dia itu lubang tanam berbahan dasar utama kuningan. Jadi kalau misalnya ada grendel yang ada di bawah itu yang di lantai, kalau nggak pakai ini biasanya kemasukan pada saat nyapu, pada saat ngebersihin kemasukan debu. Nah, jadi kita taruh ini. Ada lubang tanam. Lubang tanam untuk grendel yang tadi ya. Nanti kita akan kasih gambaran detailnya seperti apa. Kemudian di sini, nah sekarang ini adalah garis besar dari yang sudah saya jabarkan tadi. Komponen dasar untuk single door. Kelihatan nggak ini gambarnya? Ya Pak. Ya, jadi ada handle. Handle itu tadi sudah kita bahas. Ada yang namanya pull handle, ya, pull handle. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa pull. Ini namanya pull handle nih. Pull handle. Ini namanya leverage atau bahasa Indonesia ungkit. Jadi dia kalau mau buka mesti diungkit ke bawah. Leverage. Ini ada yang namanya ROS. ROS itu dia antara handle sama RK-nya itu tidak ada casing. Jadi agak terpisah. Mungkin kalau kemarin sih di lapangan saya dapetin itu handle ROS Pak, itu apa namanya handle biasa, ini full handle ya. Jadi ada tampilan seperti ini untuk handle. Kemudian jenis handle mana yang konsumen sukai itu sesuai kebutuhan juga. Apakah customer suka pull handle atau lever handle ya, sesuai kebutuhan di rumah mereka. Ya, lever handle itu ada yang pull sama casing sama ROS ya. Itu sesuai yang mereka sukai. Oke. Kemudian tadi itu jenis-jenis handle sudah jelas ya, pull handle, lever handle sama ROS ya. Sekarang lock case. Untuk pull handle itu yang digunakan adalah apa? Hadijah apa? Yang roller Pak. Pinter. Ya, jadi ada roller lock case. Jadi teman-teman perhatiin di sininya nih. Dia kayak lingkaran ya, kayak bola. Roller lock case. Kenapa sih dia mesti pakai roller? Nanti ada gambarnya. Kalau untuk lever handle pakai yang Swing. Wih, jago. Terus saya cek jualannya ya. Kalau 16 dia sepi di sini Pak. Harusnya nih bisa mempengaruhi customer ini. Oke, jadi dia pakai roller sama swing ya. Paham ya? Syakira, paham nggak Syakira? Paham, Pak. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia ada roller rock case sama swing. Ini dia kalau kita punya tuh namanya premium sama titanium, ini harganya beda ya. Tanya kenapa Pak? Ya harganya beda karena materialnya beda. Oke, jadi dia kalau misalnya beli
roller itu dia udah include satu paket ya untuk lock case. Nah, ini untuk silindernya tadi pertanyaan silinder itu dia bahannya pasti copper ya, karena dia pasti kuat. Dia nggak mungkin babet, nggak mungkin zinc, karena bisa hancur dia. Entah itu kuncinya yang ngalah atau silindernya yang ngalah. Ya, tadi siapa yang tanya ya? Ismi ya? Bukan ya? Jadi ya silinder itu ada double silinder, jadi dia ada sisi kalau kita pintu kita ada di luar, ada sisi luar, ada sisi dalam. Ini double silinder. Jadi dia ada dua mata kunci di sini. Ya, ini yang umum sih sebenarnya untuk rumah, untuk pintu di depan, pintu utama. Ya, ini yang untuk di kamar mandi ada silinder yang cuman ya, jadi dia bisa lock dari dalam. Bisa lock dari dalam tanpa kunci ya, cuman pakai ungkit seperti ini. Jadi kalau misalnya emergensi kita baru bisa pakai kunci yang di luar. Emergency knob. Untuk keadaan darurat di dalam kamar mandi, pingsan terjatuh, pakai obeng atau koin. Ya. Misalnya lagi nggak dapat. Ini yang knobnya. Kemudian tadi hing, engsel. Ya, jadi engsel itu ada rekomen 3 buah. Jadi untuk pintu itu ada yang, jadi tergantung berat pintu, tergantung berat pintu ya teman-teman ya. Ini standar sih, 3 in 30 sampai 45 kilo, 4 in 45 sampai 65 kilo, 5 in 65 sampai 85. Biasanya sih kalau yang orang beli ini kan tukang tuh, mereka sudah tahu mereka mau beli ukuran berapa. Ya cuman teman-teman mesti tahu juga sih kalau misalnya ini ada yang nanya ukuran 3 ini itu untuk berapa, 4 itu untuk berapa, 5 ini untuk berapa. Kalau misalnya customer-nya itu adalah pemilik rumah ya biasanya kita infoin aja. Seperti itu. Paling nanti tanya bahan pintu yang di rumah itu mau pakainya apa. Apakah triplek atau kayu utuh gitu. Kalau triplek kan lebih ringan ya. Kalau kayu utuh dia mungkin pakai yang 4 atau 5 itu. Yang berat. Apalagi dia pakai kayu jati gitu yang berat banget. Oke, terus ini kita ada 50 slide. Untuk keterangan lebih lengkap bisa lihat brosur atau tanya kepada sales-sales yang bersangkutan ya. Yang tadi itu yang kayak teman-teman yang ada di lapangan. Nah, ini adalah pintu double door ya, double door. Komponen dasar untuk double door. Jadi mungkin yang di rumahnya punya pintu seperti ini, dia perlunya apa sih? Apa aja sih yang dia perluin? Jangan sampai salah suggest ya, jangan sampai salah menyarankan. Ya, Pak. Oke, dia itu kebutuhannya apa? Jadi kalau untuk pintu yang double, dia perlunya adalah pull handle ya. Ya. Pull handle, kemudian dia perlunya apa? Roller case. Betul. Ya. Dia pakai roller. Tampilannya seperti ini, terus kemudian dia pakai engsel, pakai tadi juga pakai apa namanya? Pakai grendel juga. Nah, ini dia nih. Jadi kita pakai plus bolt. Ya. Jadi ya di satu sisi dia perlu plus bolt. Nah, ini plus bolt itu dia panjang, kenapa mudah diraih. Kalau yang pendek dia susah diraih, orang perlu jingkat gini ya. Oke. Bisa lihat brosur juga untuk detailnya. Nah, untuk pelengkapnya kita ada jual DC ya, door closer. Door closer itu tujuannya untuk membuat pintu selalu dalam keadaan tertutup otomatis. Cuman dia pakai hidrolik. Dia akan otomatis pada saat dibuka dia akan nutup pelan-pelan ya. Nutup pelan-pelan gitu ya. Itu bisa disetting untuk kecepatan nutupnya, itu bisa disetting ya. Kecepatannya bisa disetting. Oke. Door closer seperti ini. Dia hold open, itu akan tetap terbuka setelah lebar bukaan lebih dari 85 derajat. Jadi kalau misalnya didorong terus sampai mentok, dia akan tetap terbuka, dia nggak akan balik. Ya.
Kalau cuma bukanya setengah, kita masuk, dia akan nutup otomatis. Tapi kita buka full sampai mentok hampir kena tembok, dia akan hold open. Tujuannya pada saat ada pesta, pada saat ingin bawa barang itu bisa langsung didorong langsung 85 derajat, dia langsung nggak bisa balik. Oke, terus kita ada juga tadi door closer, sekarang ada door stop. Kalau door stop itu untuk mencegah kerusakan ya, mencegah kerusakan pintu dan handle. Ini tadi ini yang rambuncis ya, untuk di jendela biasanya. Ada juga yang jendela jungkit pakai pakai tadi spring knip ya. Ya, seperti itu ya. Di Shakira PK-nya simple seperti itu. Jadi nggak terlalu complicated. Cuman dari bahan, dari finishing, kemudian dari tipe, kemudian dari kategori-kategori seperti itu. Jadi jangan terlalu pas ngeliat produk kayak banyak banget, tapi kalau kita sudah kelompokin, itu sebenarnya nggak banyak kok. Cuman ada 7 tipe, kemudian kita turunin lagi bahannya cuman ada 3 ya, tembaga, ada stainless sama zinc, sama satin nikel ya. Kemudian finishingnya juga ada yang warna, ada yang aksen, ada yang stainless. Jadi lebih enak gitu ngomong ke customer. Kemudian tadi kayak Hing itu mereka lebih ke kayak engsel itu ukurannya 3 in, 4 in, 5 in, untuk beratnya berapa udah seperti itu aja. Jadi nanti pada saat ketemu customer lebih pede lagi. Kemudian kalau misalnya mau detail silakan baca, silakan buka untuk PK yang tadi saya share, baca detailnya apa aja gitu. Atau di kemasan juga ada keterangannya. Cuman secara basic teman-teman sudah tahu, sudah kuasai materinya, sudah tahu tipe-tipenya, sudah tahu kategorinya, sudah tahu bahannya, lebih enak kalau pada saat nanti ketemu sama customer. Saya kira ada pertanyaan lagi nggak? Udah sih Pak, itu aja. Itu aja ya. Oke, yang lain nggak apa-apa. Kalau misalnya mau request, Pak, saya mau PK Hon, Pak, saya mau PK Nobleza, Pak, saya mau PK misalnya cara input data di sistem, itu silahkan ya, konfirmasi ke saya ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, dari saya itu, ada yang mau bertanya nggak? Pak. Cukup ya? Ya, gimana Pak, saya kira? Nah, engsel iron kita udah discontinue ya? Untuk yang ukuran? Semua ukuran Juga, yang ya, iron. coba nanti saya cek di database ya, itu kategorinya apa ya untuk yang iron ya. Ya, oke. Nanti saya share data yang data yang discontinue sama yang continue. Satu, saya kira. Terus yang kedua, khusus untuk konsinyasi ya, di bulan September nanti akan ada adjustment price list. Adjustment price list itu nanti akan ada diskon ke customer ya, ada diskon ke customer sendiri ya. Mungkin untuk PK saya close ya, sudah saya agak paham semua. Nanti untuk yang khusus consignment Nobleza ya, di semua toko harganya akan sama. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya share juga. Ini saya sudah kasih ke Renotop sama ke BMJ, cuman diskonnya masih beda. Nanti diskonnya 30%. Oh, sama ya. Nah, justru ini interview kedua akhirnya kita pakai untuk dinego gaji aja Pak. Jadi mau kita sampaikan kalau seandainya jadi kita kan udah dapat budgetnya. Kalau untuk ASF ya. Itu kan kata Pak Didin kan minimal ya UMK lah ya, ikutin gaji lama ya Pak ya. UMK Surabaya kan kalau nggak salah di. Oke ya, untuk consignment ya nanti akan saya share. Tampilan price tag-nya akan seperti ini. Standar ya. Standar nanti saya share ke masing-masing toko, ke masing-masing orang yang punya konsinyasi di sana. Ya, terus
Sebenarnya ini bisa dicetak di sini, cuma prosesnya akan lama ya. Prosesnya akan lama. Jadi teman-teman nanti cetak aja di sana di tukang fotokopi, ya. Jangan di toko ya. Kalau toko saya takutnya nanti ada masalah. Cetak di tukang fotokopi atau nanti di laminating, kemudian dipotong-potong, tempel di masing-masing produk. Saat ini saya sedang cari akriliknya karena akriliknya belum dapat. Jadi sementara cetak di tukang fotokopi, kemudian di laminating, dipotong, ditempel di produk masing-masing. Ada pertanyaan nggak yang punya produk consignment? Ini berlaku besoknya tanggal 1 September ya, nanti saya kirimin segera. Jadi BPJS kan kurang lebih kesehatan sama. Ada pertanyaan nggak? Pak, Ya. kan akriliknya belum ada nih. Terus kalau Ya. mau nempel di display kayak yang di belakang saya begini gimana Pak caranya? Tadi iya, saran saya sih gini, sementara itu dilaminating ya, Pri. Ya. Dilaminating, nanti diganti, nanti di tukang fotokopi minta bonnya aja. Laminating, potong, terus saat ini kita belum bisa kirim yang namanya double tip, beli aja sekalian double tipnya, ya. Oh, iya. Ya, jadi nanti semua biayanya diklaim ya, biaya laminating sama beli apa namanya, beli double tip. Ya, jadi di laminating karena dia nanti bisa lebih rapi. Oh iya Pak. Terus itu yang kemarin harga saya Pak, yang belum yang sebagian yang belum ada, udah belum ya Pak? Oke, gimana, Pri? Sorry. Kemarin kan saya kirimin tuh Pak, ini belum ada harganya. Apa? Oh, yang coba deh, sebentar saya cek. Jadi sekarang saya lagi inventarisir semua data. Saya ngambil datanya dari data stock of name ya. Data stock of name itu nanti akan saya cetak sesuai data itu sebanyak itu aja. Misalnya ada 100 item yang cuma 100 item. Ya. Oh, gitu. Mungkin kalau kamu sudah print ya nanti print ulang aja terus dirapihin. Ya. Tolong nanti dibantu untuk dilaminating ya semuanya ya biar kelihatannya rapi. Oh iya Pak. Oke Pak. Ya. Jadi nanti semua price list yang berlaku 1 September itu sudah saya email ke masing-masing buyer ya, ke masing-masing buyer. Coba bantu ditanyain ya. Bantu ditanyain itu sudah terima atau belum. Ya, nanti karena pada saat tanggal 1 sudah berlaku harga baru. Jadi nanti ini sebelum tanggal 1 akan saya kasih data ini ke teman-teman, silakan cetak. Konfirmasi ke buyer apakah harga sudah berubah di sistem atau di POS ya, biar nanti datanya sinkron. Oke, seperti itu ya. Oke, teman-teman ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini, kemudian ini yang ukuran kecil, nanti ada juga yang ukuran 10x10. Ukuran 10x10 itu seperti ini ya. Nanti itu kalau mungkin yang 10x10 produk-produk yang kelihatannya besar aja ya. Kalau kecil itu kan orang juga nggak begitu care ya. Ya, makin cepat makin baik ya Pak ya. Soalnya saya juga. Nah, yang ukuran 10 cm itu tampilannya akan seperti ini. Dia bentuknya adalah persegi 4. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ini yang ukuran 10x10. Tadi ukuran 6x4 ya, 6x4 cm. Jadi nanti kita punya produk itu semuanya dari sisi price tag tampilannya standar. Pertanyaannya Pak, di toko kan sudah ada price tag, nggak apa-apa. Toko kan mengeluarkan price tag yang versi mereka. Kalau kita kan ini kebanyakan lebih ke untuk display atau untuk educate ke customer bahwa kita lagi ada diskon 30% gitu ya. Brand-brand lain pun melakukan hal yang sama, makanya kita sebenarnya nggak masalah juga ya untuk melakukan ini ya. Jadi untuk terlihat, kalau misalnya nanti perlu Pak, saya perlu logo toko kayak Renotop ya silakan, nanti akan saya buatkan logonya. Ya, jadi memang terkesan itu dibuat di toko ya. Jadi akan ada logo-logo toko yang ada di sana gitu ya. Tolong request aja ke saya Japri, kasih info ke saya. Kalau misalnya nggak ada info, saya akan buat polos aja. Jadi tidak ada logo di atas price tag kita punya ya. Oke, dari saya itu. Ada pertanyaan? Nah, kalau untuk operasional di luar kota, Ya. Ya.
Saya izin keluar dulu ya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Pak. Ya, oke teman-teman. Ya, teman-teman untuk PK sama price list sudah saya confirm. Jadi tanggal 1 kita sudah menggunakan sebenarnya kalau misalnya kita hitung angka untuk netnya itu hampir sama sih, masih cuma ada sedikit adjustment aja. Oke. Dari saya itu aja. Kita nggak usah lama-lama, teman-teman di lapangan juga lagi banyak customer. Silakan dilayani closing. Kita tinggal beberapa hari lagi. Tolong targetnya dicapai, penjualannya dimaksimalkan. Kemudian nanti untuk sell out bagus, otomatis di September akan ada sell in yang bagus ya teman-teman ya. Kalau kerja dengan sepenuh hati, ya kondisi sedang tidak baik saat ini. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka itu butuh uang untuk keluarga. Jadi yang sudah dapat kerjaan tolong dihargai ya, dihargai dengan cara kerja dengan sebaik mungkin. Oke, dari saya itu aja. Sebelum kita closing, kita mau yel-yel. Yel-yelnya masih ingat gak yel-yelnya? Masih. Ya, jadi kalau saya bilang CBB Elite, teman-teman bilang yes, yes, yes 3 kali, pasti bisa. Ya, seperti itu ya. Coba di open mic semua, kita mau closing. Open mic semua, silakan di closing. Ya, bentar aja. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. CBB Elite. Yes. Yes, pasti bisa. Ya, terima kasih teman-teman telah hadir di meeting ini. Mudah-mudahan PK-nya bermanfaat dan silakan closing ke customer dengan sopan dan baik. Kemudian untuk prokesnya tetap dijaga ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pak, terima kasih Pak. Ya.